Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Liputan Siang. Saya Najih dan saya Naya akan menghadirkan berita-berita hangat, teraktual dan terpercaya. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus corona ini berdampak bagi sektor ekonomi dan sektor wisata. Namun ada salah satu wisata yang sampai sekarang belum ditutup, yaitu wisata Menara Kudus. Langsung saja terhubung kepada reporter kami yang ada di lapangan. Silahkan Alfi. Ya, selamat siang Najih dan juga Naya di studio. Kali ini saya mengabarkan kondisi terkini wisata Menara Kudus yang kita ketahui bahwa saat ini ada kebijakan pemerintah untuk stay di rumah atau berdiam diri di rumah terlebih dahulu karena adanya wabah atau pandemi corona di Indonesia ini. Saat ini saya bersama salah satu pengunjung wisata Menara Kudus, yaitu Mbak Sania. Ya, Mbak Sania, dengan adanya pandemi corona ini dan adanya kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah, apa alasan Mbak Sania untuk datang ke wisata Menara Kudus ini? Alasan datang ke sini yaitu yang pertama adalah untuk ziarah. Apakah tidak takut jika nantinya setelah datang dari sini Mbak Sania tertular virus corona? Kalau dari saya sendiri sih tidak, karena saya sudah menaati tata cara dari pemerintah, mulai memakai masker, kemudian cuci tangan di daerah menara sendiri. Oke, jadi dari beberapa pengunjung yang datang ke sini, ke wisata Menara Kudus ini, telah menepati beberapa aturan dari pemerintah untuk memakai masker, mencuci tangan, dan di wilayah wisata Menara Kudus ini sendiri disediakan sabun dan juga alat cuci tangan untuk pengunjung agar tetap selalu dalam keadaan bersih. Itu tadi adalah laporan situasi terkini di wisata Menara Kudus. Saya Alfi dari Kudus mengembalikan ke studio bersama Najih dan juga Naya. Terima kasih Alfi yang sudah melaporkan kondisi terkini di Menara Kudus. Selain itu, dampak virus corona juga mengakibatkan tradisi pasar malam dan dandangan di Kudus dihentikan. Itulah keramaian tradisi dandangan yang ada di kota Kudus pada setiap tahunnya. Namun, akibat dari COVID-19 atau virus corona yang masuk di Indonesia semenjak bulan Maret kemarin, tradisi yang selalu diadakan setiap tahun ini ditiadakan. Menurut penuturan Kepala Dinas Perdagangan Kudus, dandangan tahun ini ditiadakan karena tradisi ini mengundang banyak antusias masyarakat yang menyebabkan keramaian. Sehingga untuk mengantisipasi COVID-19 ini menular, maka tradisi ini ditiadakan. Bisa kita lihat tayangan yang menggambarkan sepinya pasar malam dan jalan raya yang biasanya ramai pedagang dan pengunjung. Pihak Dinas Perdagangan sendiri sudah koordinasi kepada seluruh pedagang yang sudah mendaftar, baik dari dalam kota maupun luar kota Kudus. Sehingga dengan adanya pengumuman ini, masyarakat Kudus dan para pedagang dapat memakluminya. Selain sektor pariwisata, virus corona juga berdampak pada sektor ekonomi, salah satunya yakni ojek online yang berada di Kudus. Pendapatannya menurun akibat pemerintah menganjurkan mengisolasi diri di rumah.
Virus corona yang semakin menyebar saat ini memaksa pemerintah untuk melakukan himbauan-himbauan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah dengan meliburkan sekolah-sekolah dan beberapa universitas. Hal itu menyebabkan para pengemudi ojek online mengalami penurunan omset. Penumpang yang biasanya didominasi oleh para pelajar dan mahasiswa, sekarang ini ojek online sepi penumpang. Bahkan, dalam sehari, driver ojek online ini mengaku hanya mendapatkan order pesan antar makanan. Penghasilan ya tetap berpengaruh. Biasanya ada anak-anak sekolah itu kan pada naik ojek. Sekarang enggak. Untuk layanan yang foodnya aja itu kan sekarang banyak yang mikir-mikir kalau mau beli food di ojek online. Ya kemungkinan ya takut khawatir ada apa-apa. 150-200 antaranya segitu kemungkinan. Kalau dulu. Kalau sekarang ya dari 1 minggu itu nggak bisa sama gitu loh. Kalau dulu hampir tiap hari bisa gitu loh. Dikejar itu bisa, tapi kalau sekarang paling hari ini bagus, besok agak nggak bagus gitu. Kadang pagi kan kita bisa nyari anak sekolah. Kalau anak sekolah itu kan positif, dia naik ojek gitu loh. Enggak, maksudnya tetap harus mau nggak mau harus naik gitu. Pulangnya juga seperti itu. Kalau kayak ini kan nggak ada. Memang nah, ini aja dari tadi jam 8 sampai jam segini baru dapat 2 saya. Baru dapat 2 trip, itu pun makanan. Kondisi yang sekarang ini melemahkan sektor ekonomi secara meluas, dari kalangan kecil hingga kalangan atas. Berbagai kerugian dialami semua kalangan masyarakat. Dari Kudus, Haidar Yahya melaporkan. Berbeda dengan salah satu pasar yang berada di Jepara, yaitu Pasar Mindan, di mana para pedagang tetap gigih berjualan dan tetap ramai pengunjung. Beginilah situasi Pasar Mindahan, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Aktivitas jual beli tetap berjalan seperti biasanya, bahkan bisa dikatakan bahwa Pasar Mindahan ini ramai pengunjung. Di tengah pandemi COVID-19 tidak membuat aktivitas masyarakat berhenti total. Beberapa pengunjung terlihat mengenakan masker sebagai alat perlindungan diri, namun ada juga yang hanya membawa masker dan diletakkan di bawah dagu. Untuk tetap di rumah, menurut Ibu bagaimana? Lalu rumah terus mana tolong ayo. Kan nggak ada apa-apa di rumah, ya anaknya makin sekolah, jajani. Bagaimana? Dia kerja di pasar. Jadi tetap harus kerja. Iya. Biar selamat ya tuh ya. Iya, barang dagangan itu ngambilan jadi mesti kayak dari kebijakan dari dagangan. Ya biasa, sampai apa ada tuh nih kecelakaan lebih baik. Ya seperti dia. Jadi kan penghasilan kok biasanya kok pertanian sih ada biasa. Jadi mungkin kan biasa di kampung sih tuh. Kan penghasilan. Kalau di kota kan songkol kota nggak ada seperti siam kan nggak ada siam. Jadi ini kalau tutup tak mau. Terus mempengaruhi harga jual nggak? Ya ini biasa. Biasa mudah sih itu tuh biasa aja. Di beberapa tempat juga tercium bau disinfektan, kemungkinan besar bahwa di pasar telah melakukan proses sterilisasi dari virus COVID-19. Kebijakan pemerintah dengan meliburkan siswa-siswinya untuk belajar di rumah dan menggantikannya dengan sistem online disambut oleh warga. Meskipun demikian, sebagian orang tua masih kebingungan dengan program yang dipakai oleh pemerintah. Meski disambut baik, namun sebagian orang tua sekolah dasar tergagap dengan sistem pembelajaran yang digunakan tanpa tatap muka. Beberapa orang tua merasa asing terhadap sistem pembelajaran online.
Namun beberapa di antaranya berinisiatif meminta bantuan kepada keluarga dan tetangga. Menurut Ibu sendiri, efektif tidak pembelajaran tanpa tatap muka ini? Tidak, karena kebanyakan orang tua masih belum paham pembelajaran online, jadinya sulit. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pembelajaran online sangat membingungkan dari pihak orang tua. Bagaimana sih cara mengatasinya? Saya mengatasinya karena saya sendiri nggak bisa. Saya meminta tolong kepada keponakan saya yang bisa. Lanjut yang terakhir, bagaimana sih harapan untuk kedepannya? Semoga saja corona cepat berlalu dan anak saya bisa sekolah kembali seperti semula. Demikian liputan siang kali ini. Saya Naya. Dan saya Najih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Menuju